Yang menjadi masalah bukan apa yang kita lihat, tapi bagaimana kitanya. Itulah yang jadi masalah tuh. Yang setiap orang yang mengaku muslim tuh harus tanya adalah keterlibatan saya apa, kan gitu. Karena we can't change the world, ya. All alone gitu, nggak mungkin kita bisa merubah dunia ini sendirian tuh, nggak mungkin gitu. Kullun ya'malu ala syakilati, tiap-tiap orang berbuat sesuai dengan format keadaannya masing-masing gitu. Yang paling penting adalah jangan sampai kita yang sebenarnya punya potensi, sekalipun potensi kita nggak terlalu besar, tapi nggak kita pakai ke arah situ. Begini, jadi kalau saya selalu ingin melihat gambarannya lebih menyeluruh. Jadi saya selalu meyakini bahwa semua yang terjadi, khususnya semenjak pecahnya Ma'rakah Tufanul Aqsa ini sebenarnya Allah sedang merubah equation, timbangan dunia ini lagi berubah. Begitu. Jadi kalau selama ini kebanyakan penduduk dunia nganggap segala sesuatu yang datang dari barat, ya kan, itulah sumber kemuliaan. Kiblatnya di situ. Kiblatnya ke situ, sumber kemajuan, sumber kebebasan berpendapat, humanity, lifestyle, ya kan, lifestyle, ya kan, kehebatan kemanusiaan, bahkan kemajuan teknologi segala macam gitu. Pendek kata, hal yang sifatnya prestigious tuh semuanya sumbernya dari barat. Sebaliknya, semua yang berasal dari umat Islam itu terbelakang, ya kan, digambarkan sebagai kolot, ya kan, digambarkan sebagai kaku, rigid gitu, tidak toleran, kemudian juga jahat, ya, bengis, ya kan, teroris, gitu, ekstremis dan sebagainya begitu ya. Nah, ini sedang terjadi perubahan equation, ya, pembalikan bahkan bukan pergeseran. Ya, dan buktinya apa? Buktinya masyarakat dunia itu makin hari makin muak gitu melihat sikapnya Israel yang notabene menjadi wakil barat gitu. Sementara Palestina yang menjadi wakil Islam dan umat Islam itu makin hari makin terhormat gitu loh. Sekalipun mereka oppressed, ya kan, sekalipun mereka dizolimi, sekalipun mereka mengalami genosida, tapi masyarakat dunia makin hari makin simpati, makin empati begitulah, ya kan. Dan nggak bisa mereka akhirnya menjadi tersadarkan, waduh, sekalipun mereka dibantai, tapi mereka ini unik gitu, kok resilient gitu, kok tabah, kok begitu gigih kokoh gitu, ya kan, dengan ini mereka gitu. Makanya mereka sendiri kan sekarang menggunakan istilah resistance kan, resistance sudah menjadi ungkapan di masyarakat Barat, apalagi sekarang dengan perkembangan Amerika ya di bawah kepemimpinan Trump ini, ya kan, yang makin hari makin meninggalkan so-called free freedom society, tetapi malah menuju kepada fasisme, gitu, ya kan, dan dia udah dijuluki sebagai diktator kan dia sekarang, ya kan. Nah, ini kan dan akhirnya makin kelihatan gitu. Karena apa? Karena sekarang maupun di Amerika maupun di negara-negara Barat lainnya, itu kalau orang protes apa saja itu fine-fine aja. Free speech. Tapi kalau udah protesnya terhadap Israel, ya kan, atau ngebela Palestina, itu polisinya tiba-tiba garang gitu, tiba-tiba galak gitu. Ini kan sudah melawan ini mereka sendiri. Nah, salah satu kasus yang sayangnya saya juga nggak ngerti kenapa ini kasus kok nggak begitu viral ya. Yang terjadi 25 April 2025 kemarin, hari Jumat. Tentunya tahu kan Mas Ari. Yang mana tuh? Jadi di Paris, di sebuah masjid Islamic Center, ya, ada seorang merbot, ya kan. Merbot ini dia sudah lama tinggal di Prancis, masih muda, 25 tahun, berkulit hitam karena asalnya dari Mali, dari Afrika. Ya, namanya Abu Bakar, ya kan. Jadi dia lagi membersihkan masjid, menyiapkan untuk sholat Jumat, ya kan. Tiba-tiba dia dengar pintu masjid ada yang buka. Dia datang dengan segala semangat dia yang memang sudah lama mengelola masjid dan tinggal di masyarakat Barat, dia dengan penuh welcome gitu, semangat marhaban, silahkan datang gitu kan. Dia lihat datanglah seorang anak muda, lebih muda dari dia, kira-kira usia 21 tahun, kulit putih pula gitu kan. Nah, sehingga dia langsung berpikir nih, barangkali orang sudah muslim tapi mungkin juga bukan. Ternyata bukan, ya kan. Nah, maka dengan semangat dia ingin merangkul gitu ya, dia persilakan masuk. Ternyata orang ini bahkan ingin belajar tentang Islam gitu.
dan bahkan ingin belajar sholat gitu. Akhirnya diajak sholat, berdampingan sholat. Gitu, dia mimpin sholat, ya kan, dia baca surat Al-Fatihah, dia baca surat, ya kan, terus dia ruku, ya kan, ini orang juga ikut ruku gitu kan. Terus begitu dia sujud, ternyata laki-laki ini mengeluarkan pisau sepanjang ini kan, lalu menikamnya sampai 50 kali, ya kan. Dan yang lebih parahnya lagi, dia rekam itu dengan handphone dia. Terus dia langsung kirim rekamannya ke temennya untuk diviralkan, tapi sayang itunya tuh nggak pas gitu, ya kan? Nah, sehingga yang ya, artinya bisa terdeteksi lewat CCTV. CCTV kan terdeteksi, gitu. Nah, ternyata ini laki-laki 21 tahun bule ini, dia itu orang Bosnia tapi bukan Muslim, Kristen, gitu. Nah, dan hanya 2 hari setelah kejadian itu, saya lihat di salah satu reels gitu Instagram ya, orang Barat, orang bule, mungkin orang kalau kayaknya sih orang Amerika ya, dia ngomongnya accent Amerika gitu kan, dia mengatakan peristiwa tersebut, dia bilang gitu, itu menunjukkan bahwa bukan Islam dan umat Islam yang menjadi ancaman bagi Barat, tetapi Baratlah ancaman bagi umat Islam, dia bilang gitu, ya kan, bukan Islam dan umat Islam yang menjadi ancaman. Coba Anda bayangkan, orang yang begitu ramah, ya kan, menyambut seseorang dan bahkan mengajarkan dia bagaimana caranya berdoa dalam ajaran Islam gitu kan. Nggak taunya malah disikapi dengan sikap seperti itu. Berarti laki-laki Barat ini, ya kan, itu menentang atau menginjak-injak, ya kan, nilai-nilai yang selama ini kita sendiri agungkan. Pertama, nilai kemerdekaan, ya, kemerdekaan berkeyakinan, ya kan? Itu diinjak-injak. Terus nilai tentang mahalnya nyawa, gitu, diinjak-injak. Dan nilai tentang kemanusiaan, gitu. Jadi sesungguhnya dengan peristiwa ini sudah jelas lah, kita Barat ini sudah kolaps, dia bilang gitu. Kita udah kolaps gitu. Mukanya udah tercoreng habis. Udah tercoreng, udah hipokrisinya udah dahsyat sekali. Jadi kayak semacam social consent yang mereka agung-agungkan, hak asasi manusia, free speech. Mereka sendiri yang ngelanggar sekarang. Betul. Yang apalagi viral para mahasiswa semua yang support Palestine, semua ditangkepin. Ya. Itu kan sebenarnya udah pada bilang bahwa Amerika ini bukan apa namanya USI, United States of Israel, bukan United States of America. Iya benar. Gitu. Udah nggak free speech lagi, nggak demokrasi, kebebasan berpendapat udah nggak. Bahkan yang melawan mereka adalah universitas nomor 1 kan, Harvard. Iya. Ibaratnya kalau universitas nomor 1, orang-orang paling pinter aja udah pro Palestine. Kalau sekarang masih pro Israel berarti bang bodoh. Balul berarti balulnya ke mentok-mentok gitu kan, itu Harvard sendiri sampai dosen-dosennya ikut gitu kan. Nah, cuma begini, dia. Ada analisa juga tentang kejadian Abu Bakar itu, ya kan. Analisanya adalah begini, kenapa muncul sosok seperti si pemuda Bosnia ini? Karena justru dia itu melihat dari kejadian di Gaza, gitu, bahwa Zionis Israel dengan segala kekejamannya, genosidanya, ya kan, itu kan memiliki impunity, kekebalan, bebas, bisa terus melakukan kejahatannya, tapi nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang menghukum, gitu. Padahal udah jelas dari segala sudut ini sudah against international law, sudah jelas, gitu, ya kan. Nah, sehingga ini menular pada siapapun yang sejiwa dengan orang-orang Zionis ini, yang sejiwa. Gitu, yang sejiwa, yang kalau istilah si orang Barat yang tadi menganalisis kejadian itu, dia mengistilahkan bigotry. Bigotry itu kan artinya fanatisme yang diwarnai dengan hatred kan, dengan kebencian, begitu. Nah, jadi ini menular seolah-olah dia juga akan bebas ngelakuin itu. Dan memang ternyata setelah dia diadili, ya kan, itu kesimpulan dia bukan teroris, dia nggak disebut sebagai teroris. Sama kayak penembak gitu dong, yang New Zealand juga tuh. Iya. Jadi apa? Ya berarti emang udah standar ganda nih sekarang. Tapi masyarakat begini, walaupun ya banyak kejadian yang kita secara langsung ini nggak adil, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi maksudnya ya ICJ udah ngomong gitu, mayoritas negara yang ada di UN juga udah sepakat ini kriminal ini yang dilakukan oleh Israel. Tapi nggak bisa merubah kebijakan. Tapi walaupun begitu, mata dunia ini kan bukan orang bodoh gitu kan, dan mereka semua menyaksikan gitu siapa the bad guy ini, ketahuan udah jelas seluruh dunia ini ngelihat bahwa yang
digadang-gadang jadi pahlawannya dunia, polisinya dunia, justru dialah pelaku kejahatan itu sih sebenarnya. Yeah. Dan ini pasti akan dicatat sejarah kan, Ustaz ya? Iya dong. Pasti akan dicatat. Dan ini kan sebenarnya pencorengan nama baik oleh mereka sendiri, yang mereka dari pencitraan yang mereka udah tanamin bertahun-tahun kan gitu. Yeah. Nah, udah sejahat itu, udah keluar fatwa ulama untuk kemudian berjihad melawan Israel misalnya gitu. Terus kemana umat muslim, Ustaz? Kemana gitu umat muslim? Udah di posisinya clear, cut and clear, penjahatnya siapa? Perintahnya udah jelas. Itu masih silent aja nih. Apa ini umat terburuk di zaman ini? Apa ini zaman terburuk buat umat ini, Ustaz? Enggak, kalau saya tetap pada prinsip bahwa kita harus husnuzon billah, kita bersangka baik kepada Allah. Ya, dan ingat ya, yang menjadi masalah bukan apa yang kita lihat, ya kan? Tapi bagaimana kitanya, itulah yang jadi masalah tuh. Yang setiap orang yang mengaku Muslim tuh harus tanya adalah bagaimana sayanya, gitu loh. Sayanya bagaimana? Keterlibatan saya apa, kan gitu. Karena we can't change the world, ya. All alone gitu, nggak mungkin kita bisa merubah dunia ini sendirian tuh nggak mungkin gitu. Nah, jadi yang selalu harus jadi pertanyaan adalah saya sendiri melakukan apa gitu loh. Kontribusi kita apa? Kalau kita terus-terusan hanya mengatakan umat Islam tetap silent aja nih, nggak berbuat banyak ini, enggak, kita berbuat. Cuma masing-masing kan berbuat. Kullun ya'malu ala syakilati, tiap-tiap orang berbuat sesuai dengan format keadaannya masing-masing. Gitu. Yang paling penting adalah jangan sampai kita yang sebenarnya punya potensi, sekalipun potensi kita nggak terlalu besar, tapi nggak kita pakai ke arah situ. Gitu. Itu yang paling penting. Gitu. Ya kan? Nah ya, seperti yang tadi Mas Ari katakan, jangan sampai juga udah Muslim tapi malah mencela begitu saudara-saudara kita yang sedang berada di front terdepan ini, bahkan mencurigai, bahkan menuduh yang tidak-tidak gitu. Udah udah nggak nyupport, malah melemahkan gitu. Iya. Ibaratnya nih kalau kita bandingkan masih mendingan yang silent gitu. Penimbang yang malah justru mencela, yang tapi silent tapi hatinya sebenarnya sebenarnya condong. hatinya condong, dan mungkin dia doanya juga Masya Allah, dan jangan-jangan bisa jadi justru doa dia yang menyebabkan Allah menggerakkan api untuk membakar wilayah Israel gitu. Ya benar juga. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat dari skup rakyatnya juga seluruh dunia, opininya udah sama kan? Sudah gitu. Sama. Cuma memang pemimpin-pemimpinnya aja yang belum bergerak kan? Itulah sebabnya saya sering sekali mengingatkan lagi, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Babak apa itu? Mulkan Jabriyah. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan boleh jadi tingkat pemaksaan kehendak ini belum sampai mentok nih. Iya. Itu bukan nakut-nakutin. Berarti masih agak panjang perjalanan ini. Soal panjang atau pendek, nggak tahu kita ya. That's not important gitu. Itu nggak penting gitu. Yang penting adalah kita paham bahwa kita tidak mau berada di wrong side of the history kan. Kita nggak pingin berada di posisi yang keliru dalam perjalanan sejarah ini begitu. Nah, jadi gini ya. Contoh Amerika. Amerika ini kan makin hari udah makin kacau nih dengan kepemimpinan Donald Trump. Ya kan, dengan segala kebijakan ekonomi dia yang ujung-ujungnya bikin rakyatnya sendiri sekarang kesulitan. Sekarang rakyat Amerika itu kan harga-harga melambung, gitu. Terus kemudian stok-stok di supermarket udah mulai kosong, gitu. Bahkan di pelabuhan-pelabuhan mereka itu peti kemas berdatangan kosong, gitu. Sengaja gitu, Cina ngirim peti kemas kosong, begitu. Ya kan? Ini rakyat Amerika lagi panik sekarang ini, karena kebijakan-kebijakan Trump ini kan benar-benar menunjukkan fasisme. Tentunya Mas Hari juga ngikutin kan tentang ICE agents itu kan, agen-agen ICE itu, Immigration Customs Enforcement ini, yang begitu aja nangkepin orang, detain, deport kan gitu. Itu perintah Trump itu? Ya, itu perintah langsungnya Trump. Nah, ini kan yang sekarang gila, sedang ada pembahasan di kalangan legislatifnya untuk bahkan mengamandemen klausul yang berbunyi bahwa agen ICE tidak boleh mendetain dan mendeport US citizens. Ini mau diamandemen. Gila nggak? Justru orang asli Amerikanya nggak boleh? Iya, US citizens tuh nantinya, kalau sekarang ini kan masih dikaitkan dengan imigran gitu ya, dikaitkan dengan pendatang gitu kan. Walaupun ini juga udah kacau nih. Gitu. Contohnya misalnya yang di Florida. Di Florida itu ada orang memang namanya nama Spanyol gitu ya, nama Meksiko gitu lah. Tapi orang ini lahir di Amerika.
Karena Amerika itu punya aturan main, siapa yang lahir di Amerika automatically US citizen kan. Dia nikah juga dengan wanita Amerika asli begitu, ya kan, udah berkeluarga di Florida. Tiba-tiba dia ditangkap oleh ICE agents. Kalau pro-Palestine? Nggak tahu sebabnya apa. Karena memang seringkali ICE agent tuh nggak pakai warrant, ya kan, pokoknya tangkap aja. Nah, dia langsung mengajukan pengadilan, gitu, mempermasalahkan pengadilan. Sampailah dia ke pengadilan. Hakimnya minta dia memperlihatkan akte kelahirannya. Diperiksa sama hakimnya, legit, ya kan, legitimate. Kalau lahir di Amerika. Gitu. Benar, terbukti, gitu kan. Akhirnya kata hakimnya, kamu bebas, gitu kan. ICE agent yang bilang, oh nggak bisa, kami tetap tahan dia. Dan itu nggak bisa, si hakim nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ICE agents itu level federal. Sedangkan ini kan pengadilan level state. Ngerti nggak? Berarti hukumnya aja juga udah lumpuh tuh. Udah lumpuh gitu. Nah sekarang ada pembahasan legislatif ya kan, bahwa klausul ICE agents nggak boleh detain dan deport US citizens ya kan, itu mau di amandemen. Bayangkan. Yang artinya apa? Nanti berikutnya US citizens pun akan didetain dan deport. Yang lebih mengerikan lagi, deportnya keluar Amerika, entah ke negara mana, penjara mana, sesuka dari yang punya kuasa. Kan negara yang dilemparnya juga kan belum diterima. That's a different story. Itu urusan lain. Gitu. Tapi yang penting, jadi benar-benar sekarang ini Amerika ini lagi menuju ke fasisme, ya kan, dictatorship yang makin mengerikan. Gitu. Makanya banyak sekali sekarang warga Amerika yang bikin video-video secara personal yang memperingatkan orang dari luar Amerika, don't come to America. Gitu. You cannot trust US anymore. Gitu. Ya kan, don't come here. Gitu. It's very dangerous. Gitu. Nah, yang saya khawatirkan ya, ini sebenarnya juga masih test case. Jadi artinya apa? Kenapa yang dipilih Amerika menjadi begini? Karena kalau Amerika yang selama ini selalu teriak-teriak freedom, liberty, ya kan, hak untuk berserikat, apa segala macam itu bisa dirubah jadi dictatorship, apalagi negara lain. Ini model. Jadi mau dipolakan gitu. Iya, prototype gitu ya. Iya. Dan ini yang kita khawatirkan. Inilah awal mula menuju kepada so-called Great Reset. So-called New World Order. Oke. Sehingga nanti muncul one global authoritarian government gitu. Iya, namanya mereka usaha ya, belum tentu sukses juga tuh. Belum tentu sukses. Gitu. Tapi saya merasa bahwa banyak keputusan bodoh dari Trump nih. Maksudnya banyak keputusan yang terlalu terburu-buru kayaknya gitu. Kan ini kan banyak keputusan yang di luar dari kemapanan Amerika mengenai politik dan ekonomi segala macam. Termasuk yang bagaimana memberikan pajak kepada semua negara gitu kan. Karena merasa dirinya udah paling paling dibutuhkan. Maksudnya pajak kepada semua negara? Ya, semua negara yang bertransaksi sama Amerika itu dikenain pajak 30% waktu itu sempat kan. Kemudian 18%, kemudian 10%. Begini bertahap lah gitu kan. Akhirnya semua diturunkan ke 10% kecuali Cina kan waktu itu. Kalau berapa persen waktu itu? Pokoknya kecuali Cina. Ternyata Cina membalas dengan ngasih pajak ke Amerika dan menutup semua pintu dagang ke Amerika. Akhirnya sekarang Amerika yang memohon sama Cina untuk nurunin begging. Orang kemudian yang viral sampai ada pembicara ekonom dari Cina yang bilang, bagaimana, ada wawancara sama interviewernya bilang, bagaimana Cina bisa dagang 15% marketnya udah ditutup sama Amerika. Katanya Cinanya bilang kan, we don't care. Kita udah ada 5.000 tahun sebelum Amerika ada. Dan masih ada akan 5.000 tahun ke depan kan gitu kan. Nah terakhir kali sekarang ini lagi dalam proses minta kelunakan dari Cina untuk lebih bisa berkomunikasi. Tadinya kan sombong gitu. Nah di sini saya merasa cukup angkat topi buat Cina saat ini. Dengan keberaniannya memang harus punya dignity, itu mestinya dimiliki orang Muslim nih. Karena mestinya itu ya. Dan kayak zaman Osmani dulu kan, dengan kekayaannya, dengan capability-nya, nggak mau diatur orang. Tapi kelihatan kalau Amerika sendiri sebenarnya nggak punya apa-apa. Yang para ekonomi bilang ini end of the world untuk bisnis kita. Pada ngomong gitu kan. Secara nggak langsung, kalau nggak salah Meksiko yang bilang bahwa sebenarnya Amerika lagi mengembargo dirinya sendiri saat itu.
Jadi banyak yang di luar pola gitu, dipikir bakal jadi orang begging, katanya enggak. Gitu juga tadi yang soal perpolitikan gitu dengan pola seperti itu, kayaknya lagi bahan percobaan kali beliau ya. Iya. Lagi bikin pola-pola percobaan yang di luar dari sebelumnya, tapi banyak blunder kayaknya nih. Ini kehancuran mungkin buat mereka nih. Jadi ini kalau saya tetap berpandangan bahwa biar bagaimanapun Trump itu dia alat. Gitu. Alat untuk? Ya alat untuk alatnya elit. Iya, alatnya elit global gitu. Dia cuma pemainnya aja. Dia pionnya. Dia okay. pion gitu. Ya kan? Bukan keputusan pribadi berarti. Ya, dan memang sekarang kan Mulkan Jabriyah banyak yang begitu. Banyak Mulkan Jabriyah yang seperti itu. Jadi mereka menjadi alat gitu. Jadi hampir di semua negara sekarang dipimpin oleh pemimpin yang jenisnya seperti itu. Kalau nggak salah, saya bisa ngelihat dari Mesir itu kemarin habis bikin pernyataan bahwa kita bersama dengan Israel kan gitu kan. Ini pemimpin negara Mesir, tempatnya ilmuwan dunia. Ya beberapa negara kan kita lihat pemimpinnya pada seperti itu. Ini Pak memang polanya kayak gini, Pak. Ya itu yang makanya saya bilang hadis tentang periodisasi itu menjadi sangat penting. Ketika kita sadar bahwa we're living di era Mulkan Jabriyah ini, kita harus siap menghadapi the unknown gitu, ya kan, the unexpected. Akhirnya apa kodenya waktu itu? Nah, akhirnya Mulkan Jabriyah selesai itu? Ya kan akhirnya Nabi bilang dia akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, ya. Takunu masyaallah an takuna summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ah. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, Allah akan mencabut berlakunya era Mulkan Jabriyah itu untuk kemudian datang era terakhir, ya kan, periode terakhir yang disebut apa tandanya? Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Kemudian datanglah era kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian, metode kenabian. Kemudian Nabi diam. Nabi diam itu tanda sampai di situlah perjalanan umat ini, yang berarti umat ini akan berakhir dalam kondisi fine, dalam kondisi berjaya kembali, kan begitu. Karena tegak lagi sebuah sistem yang selama ini sudah di demonize gitu ya sistem itu, ya kan. Tetapi karena memang Nabi sudah mengatakan akan muncul lagi, it's inevitable begitu. Ya kan, karena itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sudah barang tentu buat kita it's not the timing that matters, gitu kan. Tetapi lagi-lagi kembali kepada where is our position? Gitu. Apakah posisi kita mau ikut menjemput datangnya fase kelima itu, atau posisi kita sadar tidak sadar mengawetkan posisi fase keempat ini, gitu, ya kan? Iya, kitanya ngapain ya? Kitanya di mana? Kitanya ngapain? Gitu. Iya, karena jadi ada kita nggak ada kita, itu kejadian tetap akan pasti. Gitu, ya kan? Ya menarik juga ya. Memang mindset itu harus kita tanamkan juga berarti. Sutradaranya bilang ini akan terjadi kemenangan dan kebangkitan. Masa kita nggak ikutan kan gitu ya? Gitu. Wah. Makanya banyak sekarang yang sudah mulai bertanya-tanya, apakah peristiwa yang terjadi di anak benua Hindia ini sudah kena juga hadis nubuah tentang Ghazwatul Hind, ya kan? Perang melawan Hindia itu, ya kan? Ini Pakistan India kan sudah pecah nih, gitu. Dan sedangkan hadis Nabi kan jelas. Nabi mengatakan ada dua golongan dari umatku yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu mereka yang memerangi India dan mereka yang nanti berperang bersama Isa alaihissalam. Gitu. Disebut memerangi Hindia. Iya, ya Ghazwatul Hind, ya kan? Itu memerangi Hindia. Berarti memang dari dulu udah tahu bahwa India ini memang benar-benar memusuhi Islam ya. Iya, dan itu kan sejalan dengan surat Al-Maidah 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad SAW akan temukan manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi satu dan kaum musyrikin dua. Dan sekarang kita lihat betapa akrabnya Zionis, Yahudi yang hakad ini, yang hasad ini, ya kan, dengan musyrikin Hindia. Gitu. Bahkan kan ada tuh berita bahwa Netanyahu ngirim beberapa konsultan militernya Zionis untuk menjadi konsultan militer di India. Karena petinggi-petinggi India kan sudah sampai mengatakan kalau Israel bisa demikian terhadap Gaza, kita pun bisa demikian terhadap Kashmir. Gitu, bahasanya begitu. Nah, lagi-lagi itu kan jadi sejalan dengan si pemuda Bosnia tadi kan. Gitu, dia belajar dari impunity yang dimiliki oleh
Israel. Kebolehan untuk berbuat seenaknya, sesukanya begitu. Ya Modi juga terang-terangan kalau dia Modi kan mau dibinasakan. Iya, mau dibinasakan. Ya dia support Netanyahu banget kan gitu. Ini kan berarti udah jelas semua ya bahwa kode-kode alam udah ditunjukin, adanya bencana, adanya berbagai, bukan hanya di Israel, di Sohibnya juga kejadian yang sama gitu kan, di tanda-tanda alamnya, di tanda-tanda kejadian politiknya bahwa segala kelengkapan dalam berperang yang dimiliki selengkap-lengkapnya dengan secanggih-canggihnya itu nggak bisa mengalahkan ormas gitu kan, entah yang ada di Syria, di Gaza atau juga di Afghanistan, ini ormas semua kan. Ya. Yang ternyata nggak perlulah senjata mutakhir, kalau punya iman jadi ormas aja bisa menangin kan gitu. Berarti intinya untuk bisa menyelesaikan, kalau udah terjadi kekompakan berarti selesai itu. Ya. Tapi mungkin itu kejadian. Ya, makanya sekarang saya menekankan lagi tentang Suriah itu. Suriah ini kan ini unik sekali kalau kita mau benar-benar telusuri. Jadi yang jadi pemimpin ini latar belakangnya Salafi jihadis, ya kan. Sementara ulama-ulama di Suriah itu banyak yang Asy'ari, Maturidi. Ya. Di mana-mana ini kayak air sama minyak nih, nggak bisa campur, ketemu, gitu kan. Walaupun sesama Ahlus Sunnah. Ya walaupun. Ya. Tetapi alhamdulillah di Suriah, ketika akhirnya dibentuk Dewan Fatwanya, ya kan, itu mufti tertingginya itu yang ditunjuk sama Ahmad Syara yang notabene Salafi ini, ya kan, adalah yang Asy'ari. Aduh, gitu. Masya Allah. Sementara anak buah dia macam-macam, ada Asy'arinya, ada Salafinya gitu. Lagi duduk bareng gitu. Ini kan sebuah picture. Ini kode ya? Kode lagi gitu loh, picture gitu loh. Kalau di Suriah bisa begitu, kenapa di lainnya nggak bisa? Kenapa di sini malah ribut terus gitu kan? Ribut terus gitu loh. Kan pegel kan kita kalau udah lagi buka sosial media, bentar ini nyerang itu, ini tuh nyerang ini gitu kan, nggak kelar-kelar. Ada aja kontennya ya, untuk ngejatuhin sesama gitu. Ngapain gitu ya? Menarik juga ya. Ini polanya mirip zaman kalau nggak salah Salahuddin Ayyubi dulu. Beliau Ahlus Sunnah yang gitu bukan gitu kan? Tapi akhirnya jadi Ahlus Sunnah semua kan gitu kan? Ya, dan apa namanya, sekarang kan kita jadi harus lebih berbesar hati gitu loh, berlapang dada gitu loh, untuk menyadari bahwa selagi dia sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa sih kita harus apa namanya saling curiga, saling ngejatuhin gitu kan? Ya kayak seolah-olah karena manhajnya Hamas ini nggak jelas gitu menurut mereka gitu kan, udah nggak usah didukung gitu. Ya lu gimana? Ya, saudara Muslim kita lagi dibantai. Iya. Di sini berlapang dada dengan perbedaan itu ya. Alhamdulillah. Jadi obrolan kita nih guys malah memberikan tanda ya. Ustadz dari tadi nih ngumpulin beberapa hal yang terjadi. Ini kode semua. Masa kita yang dikasih kode sama yang punya bumi masih nggak paham juga gitu ya. Jadi kita perlu menyikapi ya, peran kita apa berarti saja. Peran kita apa punya. Misalnya gini, orang nggak punya merasa apa dong kalau gitu peran saya untuk ke sana, nggak bisa ke sana, bukan orang sana segala macam gitu ya. Apa peran minimal yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia Muslim yang juga berpihak pada Palestina? Apa minimalnya? Tiga yang, dan ini saya lagi-lagi kembalikan kepada fatwa jihad yang dikeluarkan oleh IUMS, International Union of Muslim Scholars, ya, Rabithah Alami Ulama'il Muslimin, ya, jadi ikatan ulama muslim sedunia. Itu 4 April 2025 mengeluarkan fatwa jihad, ya, untuk seluruh umat Islam dan seluruh negeri muslim, negeri Arab, ya, pemerintahan negeri muslim, negeri Arab, ya kan, supaya jihad di Palestina untuk melindungi saudara kita di sana dan untuk mencegah menghentikan kezoliman Zionis, begitu. Nah, 15 item. Tapi ada 3 item yang langsung berkaitan dengan kita sebagai Muslim biasa, yang bukan pemerintah, yang bukan punya otoritas kekuasaan gitu. 3 hal ini adalah, ya, yang pertama boikot. Jangan berhenti boikot, gitu. Dan jangan mengatakan emang ngepek boikot. Ngepek banget gitu. Udah banyak CEO dari Starbucks, dari KFC, dari McDonald's yang menyatakan bahwa mereka mengalami kemerosotan income. Gitu, mereka merugi sekali, luar biasa. Gitu. Jadi boikot ini harus kita hidupkan. Dan bahkan kita tuh mesti banyak malu dan belajar kepada saudara-saudara kita, atau katakanlah kalau kita nggak mau nyebut saudara,
orang-orang Barat yang bukan Muslim, tapi kalau udah melakukan boykot ya dalam rangka membela Palestina itu dahsyat sekali, ya kan, di Paris, di London, di New York, mereka masuk ke dalam gerai-gerai McDonald yang orang lagi makan, ya kan, dia pakai loudspeaker langsung bilang, hai saudara-saudara sekalian, Anda tahu Anda makan burger itu daging anak-anak Gaza, Anda minum air di sini ini minum darah anak-anak Gaza, itu dahsyat sekali. Gitu. Nah, kita jauh dari itu, kita masih aja harus menyaksikan dengan penuh kepiluan hati kita. Begitu lewat gerai McDonald masih banyak mobil, motor parkir di situ, ya kan? Kok kayak nggak sadar-sadar gitu. Ya kok nggak bisa mengkaitkan sih bahwa sesungguhnya kita sedikit saja dana kita berikan kepada Israel, kan itu sama juga kita ikut membantu mereka membantai saudara kita, anak-anak Gaza. Ya Allah, masa nggak sadar gitu. Saya sebagai orang yang diundang ceramah di sebuah masjid berapi-api ngomongin soal Palestina kan, tiba-tiba datang minum aqua gitu kan, gimana saya mau minum gitu, udah kebayang ini darah anak Gaza gitu, kok nggak sadar juga. Dan Masya Allah Mas Ari, kan ada tuh aplikasi namanya No Thanks ya, ternyata aplikasi ini berkali-kali ada perusahaan Israel mau beli, tapi nggak pernah ditanggapi sama pemilik aplikasi ini. Dan alhamdulillah aplikasi ini sekarang subscribernya sudah 9 juta. Ya, mungkin sekarang udah nambah lagi. Nah, jadi berkali-kali itu perusahaan Israel tuh ingin membeli. Nah, akhirnya di bulan April baru dia jawab. Jawabannya apa? No thanks. Sesuai aplikasinya. Iya. Nah, jadi ini perlu gitu loh. Kita kalau ingin lebih cerdas gitu kan, ya kita miliki saja aplikasi itu, kita gunakan. Kalau kita ke supermarket, ke mall gitu ya, kita mau beli suatu produk, lihat ininya, barcode-nya, cocokkan. Kalau contreng, silahkan. Tapi kalau tetot, ya kan, jangan. Nah jadi, we can do that. Gitu. Kita bisa mengerjakan itu atas arahan dari para ulama ini untuk melakukan satu item, poin namanya boykot. Gitu, hidupkan boykot. Gitu. Jangan anggap ini tidak urusan. Ya kan? Nah saya tuh kemarin agak sedih juga lihat sebuah video, ada orang yang dianggap ulama syekh gitu ya, yang dia kemudian mengatakan, oh boykot nggak boleh sembarangan, itu harus pemerintah yang menentukan, gitu ya kan. Kalau bukan pemerintah yang menentukan, karena pemerintah jauh lebih tahu dari kita tentang maslahat dan mudaratnya, gitu loh. Gimana? Ini kan uang kita, gitu loh. Ini pilihan kita, gitu loh, sebagai individu, sebagai bukti di hadapan Allah bahwa kita mau ikut ngebiayain apa enggak Israel, gitu. Ya kenapa kita harus nunggu pemerintah yang harus menentukan? Gitu. Ya kalau pemerintahnya terkoordinasi gitu ya. Nah itu kan yang jadi masalah. Ya dengan mereka gimana? Yang kedua apa, Ustaz? Ya, yang kedua ya, adalah kita melakukan Allahumma sholli ala Muhammad, doa ya kan, doa. Dan doa ini sekali lagi ada dua kelompok. Ada kelompok yang kadang-kadang jadi imam sholat ya kan, itu pastikan dia kunut nazilah. Tapi kita semua sebagai muslim secara umum, awam begitu ya, kita bisa berdoa at least 5 kali sehari semalam, sesuai dengan ketika dengar azan ya kan, selesai azan kita berdoa kan, doa azan kan, tapi juga antara azan dan qomat itu kan waktu mustajab. Kenapa nggak kita manfaatkan waktu itu? Boleh jadi kebakaran yang terjadi di Israel itu ada seorang muslim yang mukhlis, yang dia bukan seorang alim gitu kan, tetapi dia berdoa dengan penuh kekhusyuan kepada Allah setiap habis azan gitu kan, itu menyebabkan Allah menggerakkan ya tentaranya berupa api bencana. Itu untuk menimbulkan bencana kepada Israel. Begitu. Nah, jadi jangan remehkan sekecil apapun. Jangan remehkan sekecil apapun gitu, ya kan. Nah, kemudian poin yang ketiga, Allahumma sholli ala Muhammad, itu adalah menyebarluaskan kesadaran gitu dengan seterbatas apapun yang kita miliki. Mengedukasi berarti. Mengedukasi dengan segala level kita yang berbeda-beda. Tapi kan kita bisa buka sosial media, kita bisa temukan gitu loh. Ya, hal-hal yang memang mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang perjuangan yang sedang berlangsung ini. Singkat cerita beginilah, masa kita yang muslim itu kalah dengan yang bukan muslim dalam hal menunjukkan empati, simpati, solidaritas kepada saudara kita di Palestina. Gitu. Itu bayangkan ada Freedom Flotilla kan, kapal ya kan, isinya relawan-relawan yang setahu saya semuanya bukan muslim. Ya, dari sekian banyak negara ya kan. Mereka ingin membawa makanan, ingin membawa obat-obatan, nembus ke Gaza, nggak taunya baru sampai di Malta saja mereka sudah dikejar sama drone-nya Israel dan ditembak kan sampai kebakaran kan, gitu. Dan mereka kirim SOS kepada negara-negara di dekat situ, Italia, kepada Jerman, nggak ada yang bantu, gitu. Ya nggak ada yang bantu. Akhirnya juga ada banyak korban nggak? Nggak, alhamdulillah. Ada yang luka, tetapi nggak sampai parah begitu. Ya. Tapi yang jelas ini kan
Ya kita cuma ngantar makanan aja digituin ya. Iya, ya, artinya kita sebagai muslim kan mestinya punya rasa malu gitu loh. Iya. Masa iya yang tidak punya kesatuan iman saja semangat untuk menunjukkan solidaritasnya begitu rupa pengorbanannya, ya kan? Sementara kita nggak memiliki itu kan nggak bisa dong. Gitu. Apa hujah kita nanti? Betul. Jadi sesungguhnya kan ini urusannya urusan hati kita kan, ruh kita. Gitu. Kalau saya memandang ketika Nabi mengatakan bahwa muncul yang namanya keadaan di mana orang memperebutkan kekuasaan seperti keledai gitu, ya kan? Nah, di saat itu kata Nabi, alaikum bil jihad, diwajibkan atas kalian berjihad. Ya, wa afdhal jihadikum ar-ribat. Sedangkan jihad yang paling afdal di masa itu adalah ribat, berjaga-jaga di tepi negeri. Wa afdhal ribat asqalan. Sedangkan ribat yang paling afdal adalah asqalan. Asqalan itu adalah sebutan untuk wilayah yang mencakup Gaza. Dan inilah zaman kita sekarang. Ini zaman kita sekarang. Kita lagi menghidup di zaman di mana orang memperebutkan kekuasaan laksana gigitan keledai. Gitu. Jadi bukan saatnya kita ikut-ikut juga berebut kekuasaan, tapi ini saatnya justru kita peduli dengan askolan. Gitu. Berarti kayak postingan kita membela, kemudian memboikot, itu lagi melakukan ribat sebenarnya. Walaupun posisi kita nggak di situ. Dalam keterbatasan kita. Keterbatasan nggak di situ, tapi kita ribat dengan cara media gitu. Iya. Dan itu semua terpulang kepada keikhlasan kita melakukannya. Jangan juga kita melakukan itu dalam rangka konten, dalam rangka mencari keuntungan monetizing gitu kan. Ya kan? Itu sifatnya sesuatu yang kalaupun ada, ya kan, itu sifatnya hanya side effect saja. Tetapi kita punya fokus adalah kita tunjukkan di depan Allah. Ya kan? Ya Allah, saya tidak banyak bisa berbuat, tetapi inilah yang bisa aku lakukan. Ya Allah, terimalah ya Allah. Ya kan? Apa yang terbatas yang bisa aku lakukan ini. Ya, Masya Allah. Jadi boykot, doa, ya kan. Terus kemudian tadi penyebar luasan, speak up, don't be silent. Insya Allah. Belum lama kita ada tamu salah seorang pengusaha di Indonesia yang produk ayamnya lagi viral dan membuka cabangnya dalam waktu setahun udah 100 cabang, dan lokasi-lokasi yang dipakai adalah lokasi restoran-restorannya yang tutup karena diboikot. Masya Allah. Membuktikan kalau boikot ini sukses. Benar-benar sukses. Makanya dia kemudian pengusaha-pengusaha produk terboikot itu jadi temenan. Karena over kontraknya tidak merugikan, karyawannya bisa masuk ke situ. Nah kan Masya Allah, solusi kan? Masya Allah. Jadi yang digembar-gemburkan kemarin itu gimana saudara kita yang kerja di perusahaan itu terboikot nggak bisa punya pekerjaan? Ternyata ada solusinya. Kurang apa lagi kita dibukakan peluang ini gitu kan? Masya Allah. Yang beliau anggap saat ini justru dia diberikan market oleh Allah katanya, karena dibukain jalan, dikasih leverage gitu dengan keberpihakan. Berarti sebenarnya kalau ada ekonom atau agnia muslim atau pengusaha muslim yang ambil tempat ini udah dikasih jalan tol. Kadang cuma orang muslim yang nggak bergerak itu aja, kitanya yang kadang-kadang butuh harus digandeng, digeret gitu ya. Ya mungkin ini sebuah trigger atau juga wasilah kebaikan untuk kemudian akhirnya ternyata ada loh peluang ini, ada ekonominya juga yang bisa buat menghidupi. Ternyata ngaruh nih boikot. Masya Allah. Ini obrolan singkat tapi rasanya jadi terpantik lagi nih semangatnya. Ada joke, ya kan? Jadi ada seorang komedian gitu. Komedian itu dia bikin postingan. Dia bilang there's a terrible fire in Israel gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngasih lihat video seorang perempuan Zionis Israel lagi mengemukakan ngerinya dia menyaksikan api itu. Terus kembali lagi kepada dia, terus dia bilang, this is very terrible. I hope the fire is okay. Katanya gitu. I hope the fire is Orang mana tuh? Orang India. Orang India. Masya Allah ya. Negara mereka udah di jok internasional ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi awal-awal di mana semua akhirnya memusuhi mereka sampai akhirnya cuma yang di pohon gorgot aja akhirnya yang enggak. Dan jangan lupa ketika kita baca surat Al-Fatihah dalam sholat kita, al-maghdubi alaihim humul yahud. Mereka yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi. Dan sekarang Allah sedang membuktikan dunia memurkai mereka. Gitu. Ini sebuah proses dan juga tahapan menuju akhirnya terjadi tahap-tahap terakhir. Mudah-mudahan kita menyaksikan saja. Ya, kalaupun kita nggak menyaksikan itu oke. Karena kita yakin bahwa itu akan terjadi. Dan kita udah melakukan tugas sih gitu ya. Ya, that's Masya most important. Gitu. Jazakallah khairan waktu. Mudah-mudahan Allah telah memberikan kesehatan buat antum terus. Amin. Istiqomah di jalan ini untuk memberikan semangat pada kita semuanya.
ini belum berakhir, gitu ya. Jelas. Kelihatannya mungkin wah pertolongan mesti gimana lagi nih, gitu kan. Kalau malam udah semakin gelap, sebentar lagi matahari terbit. Jadi kalau kezaliman itu sudah togo melampaui batas, dia nggak punya pilihan lain kecuali jatuh. Iya. Sebaliknya ketika yang oppressed ya kan terzalimi sudah mentok sampai rock bottom gitu kan, nggak ada pilihan lain kecuali naik. Begitu. Optimis terus nih kayaknya nih. Iya. Masya Allah. Begitu. Ya guys, kalau dirasa ini merasa menarik ya, monggo silahkan share sebanyak-banyak ke teman-teman semuanya. Dan semoga apa yang kita bicarakan ini berapa puluh persennya akan menjadi kenyataan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.